rantau tunggal mandem nyusah. Yo gundul pesan aku sering ngambil kendul. Kendul wortel lo tampak lo yo. Selangkau jalannya miring-miring itu yo. Belum selesai menaku nong Cina. Ropak moyo terguling ke Bengawan Solo. Tengah irama alunan nong Cina. Yo gundul pesan aku sering ngambil kendul. Arti demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani demos dan kratos. Demos artinya rakyat. Kata kratos berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Demokrasi dapat memberikan manfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, kesetaraan sebagai warga negara. Di sini, demokrasi memperlakukan semua orang adalah sama dan sederajat. Dedek. Kenapa? Kenapa pakai helm? Kenapa pakai helm? Apa? Lain kali jangan lupa pakai helm ya. Hari ini tilang, silakan isi surat-surat tilangnya. Ini negara hukum, siapapun yang melanggar tetap disanksi. Yang kedua, memenuhi kebutuhan umum. Kebijakan dapat mencerminkan keinginan rakyatnya. Sekian rapat hari ini, mungkin ada susulan atau pendapat? Izin berpendapat. Saya lihat di desa kita ini masih minim tempat sampah, sehingga sampah ada di mana-mana. Usulan saya supaya disediakan tempat sampah di tiap-tiap rumah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas usulannya. Kami akan secepatnya mengupayakan untuk menyediakan tempat-tempat sampah di tiap rumah. Yang ketiga, pluralisme dan kompromi. Yang keempat, demokrasi menjamin kebebasan-kebebasan dasar tentang hak-hak sipil dan politis, hak kebebasan berbicara dan berekspresi, hak berserikat dan berkumpul, hak bergerak dan sebagainya. Selanjutnya, yang terakhir, pembaruan kehidupan sosial. Ciri-ciri sistem demokrasi. Yang pertama yaitu memungkinkan adanya pergantian pemerintahan secara berkala. Yang kedua, anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama menempati kedudukan dalam pemerintahan untuk masa jabatan, contohnya seperti kepala desa. Itu ada orang ngumpul-ngumpul ini umur sebenarnya itu sama kepala desa jadi bagaimana menurutmu? Bagus itu semoga berjaya. Yang ketiga yaitu adanya pengakuan dari anggota masyarakat terhadap kehadiran tokoh yang telah mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan. Yang keempat, dilakukan pemilihan lain untuk memilih pejabat pemerintah tertentu yang diharapkan dapat mewakili kepentingan rakyat. Kelima, yaitu agar kehendak masing-masing golongan dapat diketahui, maka harus diakui adanya menyatakan pendapat. Terakhir yaitu pengakuan terhadap masyarakat yang tidak ikut serta dalam pemilihan. Nilai-nilai demokrasi membutuhkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran akan pluralisme. Indonesia adalah negara demokrasi yang memiliki beragam agama dan kepercayaan, sehingga mengharuskan masyarakat untuk hidup demokratis dengan menjaga keberagaman atau toleransi antar umat beragama. Kedua, sikap jujur dan pikiran yang sehat. Pengambilan keputusan dalam demokrasi membutuhkan kejujuran, logik, atau berdasar akal sehat dan untuk beritikat baik. Tiga, demokrasi membutuhkan kerjasama antar warga masyarakat dan sikap serta etikat baik. Masyarakat yang penuh curiga kepada masyarakat lainnya akan mengakibatkan demokrasi yang tidak berjalan dengan baik. Keempat, demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. Demokrasi menuntut agar masyarakat memberi kritik yang membangun. Yang kelima, demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Demokrasi memerlukan pertimbangan moral sebagai acuan dalam berbuat dan mencapai tujuan. Ada beberapa prinsip demokrasi yang harus ada dalam sistem pemerintahan. Yang pertama, adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah. Yang kedua, adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila adanya partisipasi aktif dari warga negara dan partisipasi tersebut dilakukan dengan teliti dan jujur. Yang ketiga, adanya hak dipilih dan hak memilih. Dalam pemilihan, kita memiliki hak untuk memutuskan pilihan terbaik kita. Kemudian, hak dipilih yaitu memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk dipilih dalam menjalankan amanat dari warga. Yang keempat, adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Yang kelima, adanya kebebasan mengakses informasi.
dengan membutuhkan informasi yang akurat. Untuk itu, setiap warga negara harus mendapatkan akses informasi yang memadai. Keenam, adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Terdapat beberapa jenis demokrasi yang disebabkan perkembangan dalam pelaksanaannya di berbagai kondisi dan tempat, yaitu demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat. Yang pertama itu demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi perwakilan. Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas. Yang pertama, demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi campuran. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama ada demokrasi liberal dan demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara dapat diklasifikasikan ke dalam 1. Demokrasi sistem parlementer yang dimana DPR lebih kuat dari pemerintah. 2. Demokrasi sistem presidensial di mana negara dikepalai oleh presiden.